Kita disuruhnya perang di dalam sini tadi, musuh kita adalah mazmumah, ini kan? Iya. Suruh merangi sekitar. Kalau kita ini mundur, gak mau memerangi ini, kemarahan Allah datang kepada kita. Ngajak kita. Itu kan murka Allah. Iya. Kalau tidak mau mengalahkan ini, itu murka Allah ke kita. Karena sudah perintah. Perintah. Resiko tuh jatuhnya ya. Coba bayangkan itu. Beratnya lagi. Wajib gak ini perang ini? Wajib. Perang melawan dirinya sendiri itu wajib. Kalau nggak mau memerangi, berarti mundur kan? Mundur. Berarti kalah dia sama Kemarahan Allah datang. kalah sama makmumah. Bagaimana itu Mas Jo? Mau mundur? Perang. Makanya saya istilahkan kita dikejar macan. Di depan kita ada kali atau sungai. Iya. Ndak nyebrang kita ditangkap macan. Mau nyebrang di kali ada buaya. Kalau sampai di seberang dapat keamanan. Gimana ajar kita? Ini gambarannya. Maju terus. Kalau kita tidak nyebrang ditangkap macan. Nyebrang leha-leha ditangkap buaya. Berjuang. Kalau sampai di seberang dapat lepel aman. Berjuang dengan akal. Itu berjuang itu artinya. Tidak berjuang kita dapat ancaman oleh Allah. Iya. Karena kita dikalah sama mazmumah. Leha-leha ditangkap buaya. Sampai di seberang Baru aman. lepel aman. Tuh makanya bersungguh-sungguhnya situ. Yakin harus sama seyakin yakin. Ini kembali tekad juga itu, Mak. Namanya sungguh-sungguh. Kalau ndak gian ndak nyampe tangkap buaya. Yakinnya. Apa yang di sini itu kan sungguh-sungguh. Iya, iya. Kalau sungguh nggak nyampe. Kalau mundur ndak jadi peperang, Allah Kalah. marah. Dimakan macan tuh. Ayat seperti ini orang-orang luar, orang-orang syariat, Nggak ini dapat. dibawanya perang fisik. Ya. Nah, kalau kedua-dua belah pihak, Hmm. pihak si A dan pihak si B berperang, kedua-duanya mendapatkan ayat seperti ini. Kalau saya mundur Allah marah. Kalau di sini kalau saya mundur Allah marah. Akhirnya tarung kan? Iya, iya, iya. Karena buntu. Ya nggak ada dia sama dapat perintah. Karena nggak dijalanin akal. Dia mati jihad sabilillah. Ini jihad mati sabilillah. Keyakinannya. Kena difisik. Berani mati. Kena difisik antaranya. Islamnya di mana? Satu Istilahnya ustaz difisik. membela rizik, satu ustaz membela pemerintah, Mak. Bukan di hatinya. Itu artinya yang Iya yang betul betul. Perang habis manusia. Sedangkan kita dalam hadis atau dalam Quran mengatakan tadi malam kita bicarakan berbuat baiklah kepada manusia seperti Allah berbuat baik kepada kita. Cocokkah perang seperti ini? Tidak cocok. Ini cara kita mengukurnya. Yang kedua, sayangilah manusia seperti menyayangi dirimu sendiri. Pihak si Rizik manusia bukan? Manusia Pihak juga. negara manusia bukan? Manusia Manusia. juga. Kenapa nggak disayangi? Iya. Kenapa benar. saling menyayangi? Tadi. Inilah salah mengajarkan perang. Jadi gunanya ngaji seperti ini, nggak doktrin ini, Nyata. analisa, ukuran, berdasarkan dalil, nggak doktrin ini. Jadi Rizik itu salah menerapkan Menafsirkan ini. menafsirkan Al-Quran ini. Nah, kalau namanya demi kepentingan politik, ya gitu. Ya kepentingan masalahnya. Kalau diri kita demi kepentingan aturan Allah di kita yang ditegakkan, Ridho Allah. kan kemauan Cara kita Allah. yang kita capai, Kemauan keinginan Allah. Allah yang kita capai. Kemauan Allah. Ini bahasa perangnya. Kita kalahkan pihak Rizik. Rakyatnya hancur. Itu rakyat kita. Ya. Kalau kalahkan pemerintah, itu pemerintah kita. Hancur juga. Kita menang. Dia hancur. Iya. Malah tambah parah. Mana jadinya Islamnya? Nggak ada Ketemu. keselamatan artinya. Tidak ada kasih sayang itu nggak ada. Nggak ada damai. Sedangkan Imam Musuh. mengatakan mengamankan darah manusia. Kok pembunuhan? Orang mukmin itu mengamankan darah manusia. Ini Islamnya. Emang apa ketua lu? Jedot. Nah, makanya setiap ditafsirkan ukur
Tapi kalau kita memenangkan mahmudahnya, mengalahkan mazlumahnya, ada nggak manusia yang mati? Tidak Ada ada. nggak darah orang yang keluar? Tidak ada. Damai. Hasilnya apa? Kalau sudah kalah jengkelnya pasti damai. Kalau kalah marahnya pasti damai. Kalau kalah sombongnya pasti damai. Kalau kalah emosinya pasti damai. Ini kita pelajarannya. Bahkan itu pun bernilai di sisi Allah. Ya itulah Damai itulah hati Islam. dan perbuatannya. Kendalian diri gitu. Damai itu Islam itu. Mengalahkan mazmumah tadi bersih diri namanya. Tadi kelompok ini masih Itu cara membahasnya ukur dengan ayat lain. Jangan ikut-ikutan kita perang-perang kata orang luar itu. Kan jauhilah ya orang-orang kelompok-kelompok orang. Jangan-jangan masuk pula orang Jakarta ke sini. Oh, Petarno Jakarta, pernah ulama kita. Ada ulama katanya keilmuannya apa baru? Kemana manusia diajaknya? Kalau ngajak kepada kebenaran dia berilmu itu. Tapi kalau nggak ngajak kebenaran bukan berilmu itu. Nah, ulama itu mereka mengatakan bosnya ulama, membela ulama. Mana ilmunya? Kebenaran itu benar sih. Kalau dia berilmu damai itu. Pertama, ulama itu orang yang berilmu. Orang berilmu. Orang yang syarat ilmu. Nah, baca ayat lagi seterusnya. Ini sedikit lah. Nah. Ini kan ayat ini kan jelas ini. Tapi itu kan penerangan untuk kita ke dalam diri. Iya. Ini Pak kalau kita jelaskan ke luar mungkin jangan Kalau dengan arti mazmum, tadi jangan kamu rubah-rubah Kalau- kalimatnya itu Mak. Kan pernah tadi siang kita apa yang dirubah? Oh, tentang Pengertiannya itu. pengertian Quran. Iya, Pengertian coba bunyi ayat. kajian mana yang dirubah? Coba aja. Yang saya uraikan tadi kita mana baca yang dirubah? tadi apa yang dirubah ya, Bang ya? Surat 8 ayat 16 ya. Demikianlah terjadi peristiwa itu. Demikianlah atau terjadi peristiwa itu. Oh, bukan. 16 ya, Bang ya. Iya. Barang siapa yang mundur di waktu itu kecuali Tahan waktu itu waktu perang masanya. barang siapa yang mundur di waktu itu dalam kurung perang kecuali menukar arah atau ke siasat, Cari siasat namanya itu. cari siasat perang atau hendak bergabung dengan pasukan, Pasukan atau kawan. maka ia yang mundur itu dimurkai Allah. Tahan. Nah, di mana yang saya tukar? Enggak ada yang mundur dari mazmumah itu kan bukan Allah. Kalau dengan ayat ini oke lah Mak. Tadi ayat yang lain perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Saya bertanya, Nah, yang orang kafir itu siapa? Yang kamunya itu siapa? Yang mana? Kata-kata kamu itu tadi. Kamunya itu Allah ngomong kamu kepada siapa dia menunjuk? pada kita. Yang kitanya yang mana? Coba tunjuk. Yang di dalam diri lo. Yang kitanya yang jiwa itulah. Di dalam dirimu. Nah, gitu. Yang di sekeliling jiwa. Bukan orang yang di sekitar kamu yang tetangga. Karena Allah itu berbicara Hati dan perbuatan. bukan kepada Fisik, raganya, tapi Bukan. kepada jiwanya. hati. Hati. Nah, di mana saya merubahnya? Iya itu penerangan antara Iya, dalam tolonglah betul. saya jelaskan di mana Nah, yang saya maksud rubah. saya tuh kalau orang kan ya jelas itu baca ayat perangi orang kafir di sekitar kamu. Iya. Kalau gitu kalau dilari orang tuh banyak larinya ke fisik. Kenapa kamu larikan ke sini? Nah itu Mak. Jadi untuk bantahan itu tentu Ya kita makanya saya tanya. ada tangkisan gitu. Nanti maksudnya. dulu. Saya tanya, Allah tuh berbicara kepada siapa? Kepada saya. Kamu. Ah. Nah, kamunya tuh kepada apanya? Pada jiwa. Ini maksudnya. Mamahnya itu. Tanyakan itu dulu. Karena gini loh, Bang. Nafsumu. Allah itu berbicara kepada jiwa manusia. itu Kalau bukan kita tanyakan kepada itu raga, dulu. karena orang itu berpandangan kepada diri, Orang kepada fisik. fisik. Padahal Allah itu berbicara kepada jiwa yang ada di dalam dada. Jadi itu yang tidak nampak dengan orang itu. Itu Ya, makanya. kalau itu saya paham. Ya maksud saya tuh orang yang mana tahu Iya, Mak Pendi juga cara saya tadi ngomongnya Mak Pendi. Allah itu bicara Itu dengan yang siapa? dimaksud saya. Iya, iya. Saya memberi jalan sama Mak Pendi. Iya, Kok iya. kamu robah?
Ya, sekarang Allah ngomong, Sekitar. perangilah orang kafir sekelilingmu. Bukan Kamunya tetangga. itu Allah bicara kepada siapa? Kepada saya. Walaupun orang Sayanya ini yang mana? Iya, iya, iya. Itu disayangi. Berarti saya menerangkan Kita seperti punya Mama Mana? yang Iya, ada. iya. Tuh. Sip. Mewakili. Itu maksudnya. Nah. Iya, iya. Nah, dibantah lagi, katakan, oh hadis Nabi ngomong, Allah menilai hatinya dan perbuatan, bukan kepada kupingmu Allah bicara. Iya, iya. Nah gitu jawaban lagi, berdasarkan dalil. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Wala ila aswarikum. hanya hati dan perbuatan. Jadi Allah itu berbicara kepada jiwa manusia masing-masing. Ada sekeliling jiwa kita itu yang mana yang kafir, sekeliling jiwa yang beriman tadi. Iya. Ya. Masih ngeyel juga dia, tinggalin Pak Pendi aja makin. Apa dia aja makai. Tidak usah gitu. Petunjuk kamu kayak gitu. Ya ditutup aja Bu. Iya. Petunjuk saya kayak gini. Iya betul Pak. Betul. Tuh lagi. Karena Iya, Allah iya. memberi petunjuk untuk Masing-masing. masing-masing. Barang siapa dapat petunjuk Petunjuk untuk dirinya diri sendiri. Jangan lari kemana-mana. Jadi makanya saya tadi mengeluarkan dua pandangan. Kalau itu diletakkan orang kafir tadi kepada manusia, musuh kita itu Densus 88. Kalau itu merupakan ya silakan, saya nggak larang. Jadi kalau kita berpandangan kafir itu kepada manusia, tentu musuh kita juga manusia. Kalau dia dapat kekerasan, dia juga balas. Akhirnya tempur, orangnya terbunuh. Densus 88 nyari kita. Itu Ayo. secara fisik Ini antara bodoh, manusia. benar bodoh. Ya, kalau seandainya manusia itu musuhnya atau orang kafir itu musuhnya, Bisa. kan jadi manusia yang musuhnya. Iya. Tentu yang menambah lagi musuhnya setan. Iya. Setan jadi kau. Kalau yang saya terangkan tadi, memarangki orang kafir sekeliling ini, seputar ini berarti mazmumah. Ada riaknya, ada jengkelnya, ada marahnya, ada sombongnya, ada Dendamnya. dendamnya kan? Berarti kan sekeliling kebenaran maksudnya itu. Iya. Karena banyak ada. Setiap orang seperti itu. Aslinya apa kira-kira? Damai. Damai. Satu RT aja orang pakai kayak gitu, apa hasilnya satu RT? Damai. Bisa sama-sama memerangi musuh umat masing-masingnya. Damai. Atau nggak usah satu RT dulu, rumah tangga aja dulu suami istri. Damai. Bisa aja merangin ini sama Damai. suami istri. Apa hasilnya? Emang ya ngomong? Iya. Karena kemarin itu saya beri contoh kepada diri saya kafir aja. Saya dibilangnya fasik gitu. Saya ketawa gede mana. Iya kalau orang nggak ngerti bagaimana? Kan saya udah bukakan ayatnya kemarin. Iya Pak. Orang-orang yang engkar, yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Orang yang menolak kebenaran itu yang kafir, Mak Fendi. Iya. Kalau Mak Fendi termasuk seperti itu, Ya, disebut ya itulah yang kafir. Nah. Dia bilang antar manusia iyalah. Makanya saya sering Antar ngomong, fisik ya nggak bisa. Antar manusia. udah bolak-balik mungkin. Sekitarmu. Namanya orang Iya, Pak mukmin Ketua. mengamalkan manusia. Itu namanya mukmin tuh. Kalau merusak manusia itu kafir itu nah. Apalagi ini ke kalimatnya. Bahkan di surat 2 ayat 84, ketika Bani Israel ketika kami ambil janjimu, yaitu tidak boleh kamu menumpahkan darahmu sebahagian kamu membunuh yang lain, dan tidak boleh kamu mengusir saudaramu dari kampungnya. Jadi tidak boleh mengeluarkan darahmu, tidak boleh membunuh orang lain. Itu kalimatnya. Apa? Bagaimana itu dilarikan kafir itu kepada manusia? Tidak boleh sama Allah kita mengeluarkan darah kita, nggak boleh membunuh orang lain. Coba Mak Fendi lihat surat 2 ayat 183. 184. Surat. Yang cuma Ya, dengar ada Quran di situ, Bang. Enggak, Ada di sini. musim bawahnya lagi. Ini kafir-kafir visi juga orang suka. Gue ketawa deh. Dan 188 musuh kita. Membunuh orang satu, orang kafir di tetangga kita, umpamanya orang agama lain, dia nggak bersalah sama kita, dibunuh. Itu lari ke fisik Densus 88. Dan surah 88.
Satu lagi Allah menganggap membunuh orang banyak. Mana yang kepercayaan orang kayak gini? Bunuhlah di sekitarmu orang kafir. Nah, itu artinya Lapan berapa, Mak? kamu itu dirimu. Ayat 184. Apa 84 pas 184? 4 masalah puasa. Masalah puasa. Puasa itu. 184. 184 masalah puasa. Mas. Puasa ya. 84 aja. 4 yang dibaca tadi. Iya, 84 yang baca tadi. Mak ini nggak tahu itu, tapi dia tanya juga, dari jawab pakai itu. Tanya juga, makanya saya heran. 84 yang tadi. Makanya dia suruh baca. Belum paham betul masalah fisik. Maaf kami yang berjanji itu. Udah bayangkan secara fisiknya begini, secara jiwanya kayak gini. Ini yang jelas pilih. Qurannya ini. Dan ingatlah ketika kami memegang janjimu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu Nah, mu-nya ini siapa? Kita masing-masing. atau membunuh sesamamu. Nah, enggak boleh. Ya diri kita. Tuh maksudnya, Pak. Bagaimana kafir memilih tadi kira-kira untuk membunuh orang lain? Iya, Mak. Nah, ini jawabannya. Nah, kalau udah tahu jawabannya kayak gini, orang membantah juga, yo udah tutup pembicaraan, enggak usah layani. Jangan diteruskan. Tinggalin, Mak. Enggak usah lagi, udah akan selesai itu. Iya, iya. Petunjuk kamu untuk kamu, petunjuk saya untuk saya, beres. Nah lo, kalau udah gitu gimana tuh? Enggak percaya apa itu? Percaya, Mak. Kalau pribadi percaya. Surah 6 ayat 135. Buka, bacain, biar masuk kotak. Kok gitu bener Pak Ketuanya. Kita ini belajar kena Ya bodoh, tegas Pak kok, Ketua. masa udah lama 3 Iya. tahun belajar masuk apa? Iya Pak Ketua beda. Pak Ketua kegenius otaknya gitu. Jadi yang saya keluarkan ini solusinya. Kalau berdebat itu mereka tidak akan beres, satu orang kelar kepala. sih. Mendapatkan pendapat. Artinya Mak Pendi ini kan gini. Dia ini kan Seluruhnya. Tuh kalau secara fisik. Apalagi alasannya. Sedangkan Allah menyuruh sayangilah manusia seperti menyayangi dirimu sendiri, atau berbuat baiklah kepada manusia seperti Allah berbuat baik kepada kita. Kok dibunuh? Gimana itu ceritanya lagi? Ya, Mak. Nah, kayak gitu kita berdalil sama orang, nah, keluarkan dalil. Insya Allah, Mak. Jadi kita orang lain dikerasin, mana sayangnya, mana berbuat baiknya. Manusia jangkauannya, bahkan diancam lagi. Malayarhaminasa, layarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka akan tidak disayangi oleh Allah. Manusia itu apa, orang kemana itu bukan manusia. Begitu kita berdalil sama orang seperti dalil yang saya keluarkan itu, ayat-ayatnya itu keluar ini. Udah itu Pak Pendi. Selanjutnya Ya, jelas itu, Pak. Yang penting udah jelas dan paham, itu yang penting. Hukumnya nggak ada dasar hukumnya, nggak akan selesai. katakanlah, hai kaumku, Nah, yang membantah Pendi tadi maksudnya nih. Iya, iya, iya. perbuat atau kerjakanlah menurut keadaanmu. Nah, apa yang kamu ketahui, Aku pun akan berbuat. apa yang kau ketahui. jadi hasilnya masa bodoh lah. Nah, itu caranya, tidak usah bertengkar lagi. Nah, Aku pun akan berbuat menurut kepercayaanku. yang beres itu dah. Surat. Nanti kamu akan mengetahui Mana yang lebih baik siapa akibatnya? di antara kita yang lebih baik. Sesungguhnya orang tadi Memerangi diri sendiri. Ini aja beban. Berapa? Kuliah ayat kafir. Surah Nah, dia masuk di kajian Rasul 88, kita tenang-tenang aja di rumah. Itu hanya lebih baik akibatnya. Ya, kalau diajak kamu yang ikut perang silakan. Silakan. Saya mau perang di sini memerangi amarah saya. Iya. Berangkatlah kamu. Berkanlah. Nah, tunggu aja akibatnya mana lebih baik. Akibatnya. Kamu yang ditangkap polisi apa saya? Iya. Apa yang mau diributkan juga lagi? Nah, solusi seperti ini yang saya keluarkan ini. Ada dalilnya semua di kita. Nah, kalau nggak berdalil ini,
pendapat perasaan saya, pikiran saya, pendapat saya, kemauan saya, silakan. Pendapat ulama, pendapat pendapat guru, ustadz, aduh, Di saya pendapat siapa ini? pendapat dia. Al-Quran. Pendapat Aku Quran, punya SD. bukan pendapat saya. Mau ngikutin silakan. Silakan. Mau tidak ya wes. Masa bodoh, mau gue pikirin. Nah, lihat aja akibatnya ya. Ah, Dah tuh. Jadi maksud saya seperti ini, kalau datang pula orang-orang Jakarta mengajak-ngajak kita ke kampung seperti ini, ayo jihad masuk surga, jihad syahid. Ini yang saya khawatirkan. Bunuh diri ya, juga belajar lagi. Itu yang saya khawatirkan. Nggak memahami. Kalau saya kasih pengetahuan seperti ini, saya nggak dosa lagi. Betul. Mau dipakai mau nggak masa bodoh. Yo. Cara saya, nggak saya doktrin nggak ini. Mas Genjo besok mau ke Jakarta mau bantu, ya silakan. Tapi saya udah ngasih tahu pelajaran kayak gini. Kalau enggak saya kasih tahu, saya yang dosa. saya menyuruh berperang bukan dengan orang, dengan setan yang ada dalam diri. Kafir yang ada di diri saya. Aku di sana saya nggak tahu. Urusan mereka. Tambah satu lagi. Surat 17 ayat 36. 17:36. Belajar Iya. ini. Dan janganlah kamu mengikuti Sesuatu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ketahui. yang tidak kamu pahami, nggak mengerti. Nah, itu maksudnya. Aja itu. Ayo perang, mengarang kafir. Nggak ngerti kafir itu ikut-ikutan pula. Nggak usah ikut. Nah, terus. Karena pendengaranmu, Nah. pendengaran, Ya. penglihatan dan Hati nurani, dimintai. semua itu akan dimintai Pertanggung- pertanggungjawaban. Nah ini kalau ikut-ikutan. Kita nggak jelas ikut-ikutan dalam pula perang. Orangnya kafir, kita nggak jelas orang itu yang kafir, entah kita yang kafir. Perang pula. Hati, mata, telinga akan minta pertanggungjawaban. Jangan mudah ikut-ikutan itu. Kalau nggak ngerti nggak usah ikut. Tuh. Maka janganlah kamu turut sesuatu kalau tidak ada pengetahuan kamu tentang itu. Jadi tidak asal ikut aja enggak. Makanya belajar ilmu ini banyak bertanya, jadi bisa mengerti. Itu kuncinya. Iya. Ilmu itu bagaikan lemari. Kunci lemari itu buka. bertanya. Ibaratnya saya di warung, di toko, di sembako, dagangan saya cukup. Apa saya kasih aja? Beli nih, beli. Kan mungkin enggak. Ini benar. Nah, kalau dia tanya, ada enggak itu? Ada, baru kasih. Berjalan aja bertanya sesat. Ada gula nggak? Ada berapa? Sekilo. Nah itu, kalau nggak tanya kan udah tahu. Ini masalah perang yang berharga seperti inilah. Dicintai Allah, kalau kalah mazmumahnya dicintai oleh Allah. Bahkan malaikat sujud kepada kita. Kalau menang mazmumahnya, kalah memudanya, binatang lebih baik daripada manusia. Begitu kata Nabi. Masih juga belum percaya masa bodoh lah. Coba lah. Saya udah ngasih penjelasan semuanya. Binatang nggak ada masuk penjara, manusia. Belum ada. Bersedipis. Maka Rasul ngomong juga, perang Uhud, perang Badar udah selesai. Perang fisik sudah berakhir. Iya. Tinggal lagi perang yang paling berat. Hawa nafsu. Kaget sahabat. Apa itu ya Rasul? Hawa nafsu. Perang di dirimu sendiri sampai kiamat itu. Hawa nafsu. Paling berat. Sudah diproklamirkan sama Nabi Dema ya. Iya. Sudah Sampai selesai kiamat perang lagi. fisik. Hawa nafsu. Tinggal perang yang paling besar, Iya. yaitu melawan hawa Hawa nafsu nafsu. kita sendiri. Masih juga ada percaya ya perang ini. Nah, silakan lah mau ke fisik juga. Berangkatlah ke Bikin yang berat Jakarta. itu kan musuhnya nggak kelihatan ini. Nah, itu. Tapi ada. Ada orangnya. Nggak kelihatan tapi ada. Ada contoh yang lembut. Kalau Mas Genjo dulu waktu muda ada gadis
di warung umpamanya kedai kopi Cantik atau lagi, kedai ya. apa cantik pula. Nah, ngelirik nah. Pura-pura dekat pula itu ke sana. Minta kopi satu lah. Kita es pula itu sama warung. Pura-pura. Duduk geser dekat sama orang. Boleh kenalan dek, enggak mbak. Kalau nyenggol-nyenggol. Siapa yang nyuruh kayak gitu tuh? Setan. Terdengar di kuping nggak dia ngomong? Ya Di om, hatinya ngomong. ya om, Rasanya. pesen kopi satu. Rasanya. Ya om, jangan panggil om lah mama. Mama saja katanya. saja. Ya, kayak diceritain Pak Pendi tadi pagi. Tadi pagi apa semalam yang diceritain? Pagi bodoh ya. Cerita Mak Endi. Ketemu bule bulat gitu. Nah, itulah yang mengajak kita ke maksiat itu yang diperangi. Bukan perang fisik di kita. Kalau orang membuat seperti itu, oh ya masa bodoh lah. Bisa Tapi dilayani. yang kita jangan mau. Walaupun dia dibilangnya bodoh juga kan Silakan. Itu ayatnya tadi, kerjakanlah menurut pengetahuanmu bagimu. Saya kerja juga bagi apa yang menurut keyakinanku. Dan kita nonton nanti mana yang lebih baik akibatnya. Itu ayat penyelesaian namanya. Tidak usah kita tegang, tidak usah kita bertengkar. Yang menurut kamu apa pendapat kamu silakan. Ini pendapat saya kayak gini. Saya yakin kepada pendapat saya. Ya udah. Nah, kapan dia dikejar dan sudah 88 lah baru ketawa kita. Rasain. Rasain deh. Sekarang contohnya FPI sama pemerintah. Kata FPI dia jihad membela Islam. Coba pikir dulu bagi kita, jangan dulu cepat percaya. Islam itu artinya apa? Gemoy. Kebaikan. Artinya Islam. Berarti kalau dia berperang membela kebaikan. Ini nyatanya yang dibelanya apa? Apa kebaikan yang dibelanya? Apa kelompoknya yang dibela? Kelompok ini. Ini yang namanya menyelewengkan kalimat. Yang dibelanya Islam simbolan. Mengubah hayat itu. Islam simbol, simbol Islam yang dibela. Bukan Islam yang Sayangnya sebenarnya. kita. Jadi masing-masing sudah membela kelompoknya. Iya. Oh, Jadi pemerintah atau polisi sekarang dia berjuang menegakkan hukum. Ini pejuang negara. Jihad namanya. keadilan namanya. Kalau dia mati terbunuh di medan peperangan, kuburannya di Taman Makam Pahlawan. Iya. Jelas dia. Jelas dia. Dia pejuang negara, pembela negara, penegak hukum, Negara berjihad pada negara, berjihad pada hukum. menegakkan hukum. Itu jihadnya. Yang kita, yang dibela apa? Kelompok. Kelompok. Nah, kalau kelompok siapa pimpinannya yang memerintah? Si Rizik. Nah, minta pahala sama Rizik. Minta surga sama Rizik. Kenapa tuh dengan dia? Karena dia yang nyuruh, karena dia yang dibela. Karena dia yang dipatuhi Tuhannya. Tuhannya dia. Nah, minta surga sama dia. Gimana kita surga dia aja terkurung. Ini karena saya nggak doktrin. Karena itu keyakinannya. Saya nggak doktrin. Nah, pilihlah dari dua pembicaraan saya tadi. Bela kebenaran apa bela kelompok? Yang jelas benar, bela yang benar. Silakanlah. Nah, kelompok itu lain lagi. Jadi banyak persoalan ini orang tidak tahu, hanya ikut-ikutan. Itu maka dilarang oleh Allah surah 17 ayat 36. Tergelincir orang. Jangan kamu ikutin sesuatu kalau nggak ada pengetahuan kamu tentang itu. Tinggalkan. Nanti mata, telinga, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Diproses kita oleh Allah. Nah, Anda polisi proses enggak? Allah. Karena kita nggak ngerti jihad. Siapa yang dibela? Iya. Nggak ngerti. Benar nggak menurut Allah? Atau Belum tahu.
Mana ikut-ikutan udah ketangkap dia. Nah, baru nangis. Maher lu nangis suruh ditangkap Baru polisi baru minta tanggung jawabnya. Nangis dia. Nggak ada untuk jawab. Baru polisi baru yang berproses. Allah proses. Nah, Baru kacau. manusia yang memproses dan nangis ya. Ini hati-hati di kita masalah perang. Nah, dalilnya seperti tadi, iman itu mengamankan manusia atas darahnya dan hartanya. Ini namanya orang mukmin. Bahkan dikatakan mukmin sejati, mengamankan, menyelamatkan manusia atas darahnya dan hartanya. Ngapain? Mukmin yang sejati. Enggak. Kalau darahnya nggak keluar manusia itu kan tidak perang tuh artinya. Kalau dia perang tembakan, bacoan, berarti darah tuh keluar itu. Oh iya, itu kan jahil. Itu maksudnya mukmin. Bahkan ajaran Islam pun tentang akhlak. Ini hadisnya catatan sini banyak. Hmm. Hadis ke 422, 461, 793, 793. Bacain hadisnya aja nomornya aja bang. Di dalam bukunya nomornya doang. Kan ini rangkuman. Direkam. Itu coba bacain tuh hadis ini. Bacain ya. Dinaikin ke YouTube ya tuh parah. Nomor berapa hadisnya tentang agama? Yang hadis ke 461. Hadis ke-16. Nah, dari seperti ini aja sudah nampak bagi kita pelajaran. Dalam hadis seperti ini butir-butir yang dibicarakan. Jelas nampaknya. Kalau ngambil secara global, al-imanu marifatu biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Kita iman pertama kepada Al-Qur'an atau ayat-ayat Allah. Kalau sudah mengamalkan dengan arkan berarti Quran itu jadi akhlak. Yang susahnya Al-Quran itu batal bacaan, tidak menuruti versi Rasulullah. Ini hadisnya nih. Hmm. Orang yang belas kasihan akan disayangi oleh Allah. Ini caranya. Nah, saya lanjutkan dulu. Kasihan belas kasihannya kepada siapa? Kepada manusia. Nah, isi alam penduduk bumi pakai. Mm-mm. Nah, itu kan tidak ada sebenarnya kan? Enggak ada. Orang yang mempunyai belas kasihan. Nah, harusnya belas kasihannya kepada siapa? Kepada penduduk bumi. Karena rahmatan lil alamin. Nah, kalau tidak balas kasihan sama penduduk bumi, maka penduduk langit tidak menyayangi kita. Itu caranya. Dan terusnya berkata Allah SWT, berkasih sayanglah kamu terhadap orang yang ada di bumi. Nah, itu yang ada di bumi orang ini apa saja? Nanti Penduduk nanti langit. akan mengasihi kamu orang yang ada di langit. Itu dia. Kurang juga percaya lagi ini. Kasih sayang ini. Nah, kalau berperang secara fisik itu belas kasihannya taruh di mana? Oh, hilang. Padahal Allah Rasul menyuruh ini ya, Iya. berkasih sayanglah kamu kepada orang yang Ada ada, di bumi. Nanti kita disayangi pula oleh penduduk langit. Hadis riwayat Ibnu Ahmad. Masih juga orang nggak percaya kayak gini. 793. Hadis ke 241. Ini namanya akhlak. Sayang, Akul karimah. belas kasihan akhlak. Dia bukan sopan santun. Bukan angga unggu. Direkam sama diri dia. Saya pakai peci dulu. Duduk. Direkam. Kan terlambat. Ya direkam disambungkannya ke YouTube. Iya. Main. Hadis nomor apa? 241. Dia hari ini nggak diam-diam aja mah. Pandangan kasih sayang. Masa duduknya ngangkang tadi. Buat 200. Nggak lurus. 793 enggak ada, bukan 800. Nggak ada. Saya kan nggak ada itu. Oh. Atau
atau yang di bawahnya 797 hadis ke 250. Ini dia. Barang siapa yang tidak mengasihi manusia, Allah tidak akan mengasihinya. Nah ini manusia, bolehkah kita perang kalau kayak gini? Bolehkah kita membunuh orang kalau kayak gini? Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sahih nggak itu? Soe. Biji loh. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayangi mereka. Itu udah saya bacakan hadisnya tadi. Tambah lagi satu lagi 421. Malayarham minnasa layarham 221. Allah. Sampai 121. Iya, hadis ke 25. Nah di ustaz-ustaz kita mikir nggak kayak gini nih hadisnya? Kalau bentrok-bentrok juga yang dipikir Pak Bendi. Perang ke perang juga yang dipikir. Dan 188 musuhnya. Jadi Orang yang terpilih di antara kamu sekalian ya, adalah orang yang paling baik akhlaknya. ini nilainya oleh Rasul. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Jadi enggak paling baik sholatnya enggak katanya ini. Akhlaknya. Enggak paling baik pakaiannya enggak ini. Akhlak itu perilaku. Satu lagi 667 hadis ke 63. Ayo baca-baca hadis saja kita. Sebutkan perawinya ya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat pada timbangan Amalnya. amal daripada akhlak atau perangai yang baik. Itu tidak ada lagi yang paling berat timbangan amalnya. Amal apa saja tidak ada yang lebih baik, lebih berat kecuali akhlaknya. Mau sholat 100 kali semalam, 100 kali semalam silakan. Tapi yang lebih baik dipandang Allah itu akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Dadar. Abu Dadar. Yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling baik sorbannya, bukan. Bukan yang paling baik jubahnya, bukan. Bukan yang bermerek titel, yang bertitel profesor doktor, bukan. Yang paling baik akhlaknya. Puncak daripada dipekerti. Perangai pribadi, perilaku, kepribadian. Yang 793 hadis ke 241 tadi isinya Ini pandangan bagus. kasih sayang. Ini yang bagus ini. Pada hak saudaranya. Dosa diampuni. Ini suatu cocok dengan keadaan sekarang ini hadis ini. Bukanlah termasuk perangai orang mukmin, yaitu sifat menjilat dan pendengki, kecuali dalam menuntut ilmu. Artinya iri. Iri ya. Orang sendiri bisa. Iya, kenapa kita enggak? Kita enggak boleh. Iya. harus itu. Menuntut ilmu atau berbuat kebaikan. Itu harus iri, wajib. Harus itu. Daus bisa ngomong enggak? Nah, ini. Bandelanya melenggo-lenggo. Enggak bisa ada banget. Memang ngatur-ngatur. Jadi perperangan ini, nah, itulah di kita, jangan kepada sesama manusia. Perangilah hati kita yang brengsek-brengsek, yang iri dengki itu. Karena penyebab kita berpecah, penyebab kita bermusuhan, penyebab kita itu tidak damai dan tidak aman,
Karena penyakit berdengki-dengkian. Ya. Dengki-dengkian. Itu penyakitnya. Itu penyebabnya. Nah, ditambah pula oleh Allah. Dalam hati manusia ada penyakit. Iya. Mungkin dengki, mungkin iri, mungkin sombong, mungkin congkak, Ditutup hatinya. mungkin juga ragu-ragu. Maka Allah akan menambah penyakit itu. Tambah dalam. Ditambah. Makin jadi dan makin jadi. Akhirnya tidak mengenal Allah. Setan ini. Fi qulubihim Nyembah setan. maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Kalau masih juga diingu, dipelihara penyakit-penyakit mazmumah, Menjadi siksaan baginya. ditambah dikasih azab. Pikir-pikirlah kita. Nah, jadi maka disebut oleh Allah, beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Kalau kita perang tadi, berperang sesama manusia, ketemu nggak bersih diri di situ? Nggak ada. Berarti kita berperang, orang mati, kita nggak beruntung. Iya. Tapi kalau kita berperang tentang mazmumah, mengalahkan yang tercela dalam dirinya, itu kalah manusianya beruntung. Nah, pilihlah ajaran ini, nah. Pilihlah. Jadi mazmumahnya kalah, kita beruntung. Kita beruntung tuh, Allah yang ngomong. Jadi kalau manusia yang diperangi, Nah, apa untungnya? orangnya kalah. Ya, apa untungnya? Enggak ada untungnya. Malah masuk penjara. Masuk penjara. Densus 88 yang mau ditunggu. Nah, pikirlah itu. Jelas dia. Simpel ngajinya. Jadi orang ngajak jihad, saya juga jihad. Sekarang ini baru jihad saya dalam rumah tangga. Sekarang ini saya baru jihadnya dalam dada. Ini aja. Saya belum sanggup jihad ke Palestina. Apa susahnya itu kira-kira? Jawabnya Mak ya. Jihad dalam dada saya belum selesai. Kalau umpamanya saya belum selesai jihad dalam dada, saya dibawa ke Palestina, mungkin juga di sana amarah juga yang menang. Karena di sini belum kalah dia. Ya kalau mau jihad fisik ya di sana tempatnya. Itu dia. Antara Palestina Israel. Nah, terus bagi kita juga, kalau kita memerangi pemerintah itu sama saja membantah, mengingkari perintah Allah. Karena yang nyuruh patuh taat sama pemerintah, Ulil amri tadi ya. iya itu Allah yang nyuruh. Kalau kita membantah sama dia, berarti sama dengan membantah Allah. Itulah kalimat seperti zaman dulu, iblis disuruh oleh Allah, sujudlah kamu sama Adam. Iya. Apa nilai si iblis? Anna khairum minhu. Kata iblis sama Allah, membantah dia. Aku lebih baik daripada Adam, daripada dia. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Membantah sama Allah dia. Jadi maksud dia, penilaiannya dia lebih baik daripada Adam. Iya. Tapi tidak diperhatikannya siapa yang menyuruh. Itu yang dilupakannya. Siapa yang memerintah di sini? Siapa yang memerintah? Itu tidak dilihatnya. Dilihatnya cuma Adamnya. Begitu juga sekarang gambarannya di dunia kita. Dilihatnya Jokowi. Iya, iya. Tidak peraturan yang dilihatnya. Bukan peraturan. Tidak undang-undang yang dilihatnya. Pak Jokowi ya kayak gitulah orangnya. Tapi yang namanya undang-undang Tetap undang-undang.
Tetap peraturan yang jadi raja. Jokowi ini menjalankan tugas dari undang-undang. Itulah dari kita. Kalau hati kita kotor, tentu saja kita melihat seperti itu. Yaitu ibaratkan kita pakai kacamata hitam, yang kita lihat itu jadi hitam. Kalau pandangan kita itu hatinya bersih, maka yang akan kita lihat itu juga bersih. Itu aja. Kalau hati kita sudah rusak, yang dilihat orang itu salah semua. Kalau hati kita baik, maka yang dipandang oleh kita itu semuanya baik. Ini penyebabnya dari kita cuma. Kulit gedang karo kulit kacang. Bagi pikir-pikirlah kita. Nah, sekarang coba pula baca lagi kembali ayat-ayat jihad tadi. Iya. Jadi sekarang bukan saya yang menguraikan. Oh iya. Coba masing-masing kita menguraikan. Baca di Sidaus, uraikan di Sidaus. Baca di Sideri, uraikan di Sideri.